Ya. Nah ini kan nanti kan posisinya kan dia nanti kan tertutup, ya kan? Contoh dia nanti tertutup. Ya, tertutup belum ada. Ini kan tertutup. Ini posisinya ini kan nanti jenazah ini kan tertutup. Ya. Nah, jangan posisinya jenazah ini terbuka. Tidak diperbolehkan. Makanya saya katakan tadi dalam kitab hukumnya haram ketika memandikan jenazah dia dalam keadaan telanjang. Artinya terbuka tanpa ada penutup. Minim paling minimnya itu menutup baina surah wa rukbah. Itu minim kalau tidak ada kain. Tapi kalau ada kain, ya dia selalu tertutup, ya. Ya contoh macam ini. Nanti kan kainnya panjang ya. Nah ini, contoh macam ini. Dia tertutup posisi dari awal mandikan sampai akhir mandikan posisi tertutup. Kecuali ada hajat. Ada hajat untuk apa? Untuk menyabuni. Ya, seperti contoh ketika kita mau menyabuni kepala kita buka. Nah, kita buka, ya. Nah, ini tangan kanan ini berada di bawah kepalanya. Nah, kemudian tangan kirinya itu yang nyabuni. Nah, kemudian selesai kepala semua disabuni. Nah, nanti ada dua orang yang membantu kita. Dua orang ini yang membantu kita. Tugasnya apa? Tugasnya ya tadi tuh apa fungsinya, apa namanya, tusuk gigi tadi atau duri. Tugasnya untuk apa? Nanti kita kasih satu tusuk gigi untuk membersihkan kuku-kuku. Jadi kotoran-kotoran itu dibersihkan semua. Jadi mayat ini betul-betul bersih. Dibersihkan itu kuku-kuku itu semua. Nah setelah itu sambil kita ikut menyabuni. Nah, menyabuni. Nah nanti kan ini kan dia posisi sedekap. Nah kemudian kita lepas. Nah kita lepas. Nah biasanya kalau itu meninggalnya lebih dari 5 jam atau apa, ini biasanya kaku. Nah cara untuk melenturkan kakunya itu kita pegang semacam ini sikutnya kita pegang, terus kemudian kita majukan. Paksa pelan-pelan, terus kemudian kita tarik lagi. Terus sampai memang agak kaku berat, tapi pelan-pelan. Ya, jangan tapi pelan-pelan, terus kemudian tarik lagi terus sampai ke bawah, ya. Nah, terus ini nanti lemas sendiri. Nah, terus kemudian kalau untuk yang jari-jarinya, ya kemudian kita ambil gini kan. Terus kemudian kita angkat. Jadi kita remes-remes semacam itu. Jadi ini, terus nanti gini kan, macam itu nanti lemas sendiri. Nah setelah itu ini sudah selesai, ini ditutup lagi. Sudah selesai mandikan, ini ditutup kembali. Semacam ini kain yang tipis ya, yang artinya ketika air itu ketumpahan langsung dia tembus. Ini dua kain semacam ini. Ini fungsinya apa dua kain ini? Ini ketika nanti jenazah itu dibalikkan semacam ini. Ya, jenazah ketika dibalik semacam ini,
Kalau tidak saya ini kan kelihatan dia punya mata, ya kan? Maka dengan ini aurat tertutup. Jadi tidak diperbolehkan. Kadang orang ini kadang yang memandikan ini memudahkan dalam hal memandikan, auratnya terbuka dan lain sebagainya, dia tidak pedulikan, pikirnya sudah mati. Tapi kita tidak boleh hal itu. Jadi tetap dia selalu tertutup. Dia apa tertutup? Ketika dibalik, nah ini kan nanti kan kita mandikan. Nah, setelah dimandikan, ya, setelah kepala dicabuli, kemudian nanti ditutup ulang. Ya, ditutup ulang ini enggak buka. Nah ini kan nanti tinggal kita nyabuni bagian tangan, ya, nyabuni bagian tangan, kemudian tangannya diletakkan. Nah kemudian setelah itu baru kita, nah nanti ada yang membantu kita ini untuk ngasih sabun itu sama air, kemudian nanti, nah cara mandikan kita dibalik ini, bukan kemudian kita menyabuni terus kemudian dibuka. Ini terus ya, cara menyabuni ini posisi jenazah tetap tertutup, ya, tetap tertutup. Nah cara nyabuninya gimana? Ya dengan gini. Jadi kita ini tidak melihat terus sampai gini terus sampai bawah. Ya, setelah itu selesai kita benarkan, kemudian kita berpindah ke sebelah kiri mayit. Ya, setelah kita pindah ke sebelah kiri mayit, kita sama juga, ya, kita buka kita keluarkan tangan. Kalau ini kaku kita giringkan juga. Terus kemudian tangannya kita rubah. Nah, ini akan lama sendiri. Nah setelah itu baru kita sabuni, ya, disabuni. Setelah disabuni, terus ini kita letakkan dulu saja. Dan nanti cara kita menyabuni yang bagian sama juga seperti ini. Nah, terus ya, memang ini cara semacam ini orang kadang asing, orang aneh, atau terlalu ribet, padahal enggak. Tapi kita menjaga kehormatan si mayit ini tadi. Jadi tidak diperbolehkan orang sampai dia mau memandikan dalam keadaan telanjang dan lain sebagainya. Ada yang kadang telanjang itu cuma ditutup tisu saja, itu kemaluannya haram. Tidak diperbolehkan hal itu. Ya tak? Nah terus kemudian setelah itu kita membasuh bagian depan sebelah kanan mayit. Terus kemudian bagian depan sebelah kiri mayit sudah selesai. Baru nanti orang yang membantu kita, yaitu membalikkan jenazah kita yang memandikan, membasuh bagian belakang sebelah kanan mayit. Nah, caranya nanti dua orang ini, enggak, bagian belakang, nah, bagian kanan dulu. Ini. Nah, sebelum dia dibalikkan ke bagian sebelah kanan untuk kita membasuh bagian belakang sebelah kanan, ini jenazah kakinya diposisikan semacam ini. Kenapa? Karena untuk supaya gampang membalikkannya. Nah, terus kemudian nanti, ya, nah ini yang mandikan yang sebelah kanan itu di bawah kepala mayit, nanti yang sebelah kiri di pundak mayit. Yang memandikan ini nanti yang memandikan semua tangannya, yang membalikkan ini, yang kedua di pinggul mayit sambil nanti ini menahan. Nah, jadi menahan ini. Nah, kemudian dibalik. Nah, dibalik. Nah, kemudian kita yang di sini menggosok bagian belakang sebelah kaki sampai kaki. Setelah itu selesai diturunkan pelan-pelan. Nah, kemudian ini kita taruhkan. Nah, kemudian yang memandikan itu muter. Yang membantu ini tadi muter sama juga, ya, muter. Nah, yang kalau muter untuk membasuh bagian belakang sebelah kiri mayit, ya, bagian belakang sebelah kiri. Nah, caranya gimana? Ini tadi, ini tangan kiri di bawah kepala, tangan kanan di pundak. Nah, yang ini di pinggul. Nah, kemudian dibalik.
ketika dibalik kan nggak kelihatan aurat ini, ya kan? Nah, kita yang di sini tinggal membasuh, membasuh sampai bawah, terus kemudian sampai kaki, selesai turunkan, diturunkan, nah, selesai diturunkan, kan sudah selesai. Baru kita namanya tahapan berikutnya yaitu apa? Membilas. Ya, membilas. Membilas sama juga dengan prakteknya, sama yang seperti awal. Yaitu dengan awal kita angkat kepala gini. Nah, nanti yang membantu itu di situ tinggal di sebelah situ, di sebelah apa namanya mayat ini. Nah, yang membantu nanti gini, kita gini, tinggal nyiram, bilas. Nah, yang membantu ini nanti menyiram jalannya itu dengan jalan tangan. Tangannya di mana ya, yang disiram tangannya. Ya, jangan tangannya dari sini dia masih nyiram sana. Nah, ya. Jadi kalau mau membantu itu gini, nah, sebenarnya, nah, terus kemudian gini. Ya, nah, sampai dia ngikuti arah tangan itu. Tetap tangan ini posisinya masih dalam keadaan pakai sarung, ya, pakai sarung tangan. Setelah ini dibilas selesai, kemudian ditutup lagi. Setelah tutup, kemudian baru tangan dibilas. Nah, terus kemudian sambil di sela-sela, taklil ya, di sela-sela. Nah, terus kemudian sampai ke udah selesai. Nah, kemudian baru bagian dibilas bagian depan sebelah kanan sampai kaki, sama juga seperti tadi, sampai ke kaki, paham ya? Kemudian nanti yang mandikan sama juga, pindah juga, pindah baru membasuh bagian kiri, bagian depan sebelah kiri, terus sampai ke. Nah, nanti membilas bagian belakang sebelah kanan, membilas bagian belakang sebelah kanan dengan cara semacam itu tadi, ya, dibalik lagi. Terus kemudian membasuh bagian belakang sebelah kiri dengan cara semacam itu tadi. Coba ini diangkat. Sebelum membalik ini memang dibetulkan terlebih dahulu biar nanti kebalik. Nah, nanti baru kita ambil dibilas bagian belakang sampai ke kaki, ya, terus sudah dibalik. Nah, ini selesai, maka masuk kepada tahapan berikutnya. Ini belum memandikan ini. Ini masih langkah tahapan pertama. Ini apa? Izalatul khabas, izalatul najas, menghilangkan kotoran, menghilangkan najis. Ya, jadi kadang itu kan ada najis yang keluar dari jenazah, ada kotoran yang tersisa seperti ludah, seperti apa dan lain sebagainya. Ya, itu dengan langkah tadi itu sabuni, kemudian dibilas. Itu langkah pertama untuk menghilangkan najis dan kotoran. Setelah itu selesai disabuni dan dibilas, maka langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya apa? Ini kaki direnggangkan. Nah, ini kaki direnggangkan. Ya. Nah, posisinya si yang mandikan ini di sebelah kiri mayit. Nah, nanti yang membantu ini ikut mengangkat ini. Kemudian didudukkan sedikit, kalau itu bisa didudukkan, ya, sambil ini dipencet, perutnya dipencet. Nah, nanti sambil yang bantu itu mencet. Nah, nanti kita ambil sabun istinja, jadi diistinja, ya, diceboi. Setelah itu, kalau masih ada tersisa kotoran, nah, kita cuci, terus kita ambil sabun lagi, ambil dipencet lagi, udah kelihatan udah bersih, diceboi lagi sampai bersih, terus diturunkan. Setelah itu diturunkan, ya,
baru kita anu lagi. Nah, terus langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya setelah selesai istinja, apa langkah berikutnya? Yaitu wudu. Caranya apa? Mewudui jenazah. Nah, cara mewudui jenazah sama seperti wudunya orang hidup. Nah, ini kan gini kan. Ya. Nah, kemudian kita cara kemudian jadi Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sunnah dulu kan ini membasuh kedua telapak tangan. Setelah itu, nah, terus kemudian di ini atau tidak gini, karena kalau habis nasi mandikan tuh licin kadang-kadang gitu. Ya, tidak apa-apa diluruskan dulu. Nah, setelah itu baru memakai ini. Apa ini? Ini siwak. Ini apa namanya? Siwak. Jadi siwak ini dibasahi terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru disiwak. Terus dibuang, ganti lagi, siwak lagi, dibuang, kemudian disiwak, ambil lagi. Cara menyiwak ini. Terus dibuang 3 kali. Ya, setelah 3 kali baru ya ini jenazah agak dimiringkan sini. Nah, terus kemudian dibuat kumur ini, masukkan air kumur aja dikit aja, maksudnya buat syarat aja, sunnah. Kemudian untuk hidung ya maaf, nah ini gini, kemudian setelah itu selesai baru mewudui. Nawaitu sunnatal wudu, nawaitul wudu'a ada an li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Ya. Nah, kalau sudah sampai mau ke ini di bahkan sini, terus sampai ini dipencet. Nah, terus baru nanti yang membantu nyiram. Setelah itu baru di paham itu? Selesai 3 kali baru tangan sama juga ya, nanti ditahlil di sela-sela ya, terus kemudian ini sampai ini banyak 3 kali. Kemudian tangan kiri juga sama ya, ditahlil terus di sela-sela, paham ya. Terus kemudian setelah itu apa? Kepala. Nah, kepala. Nah, kepala gini. Sambil lagi basahi lagi, terus basahi lagi, semacam itu. Terus baru namanya nanti apa namanya, telinga. Telinga itu gini tak, terus dipaskan terus 3 kali. Setelah itu apa? Istidhar. Istidhar itu disunahkan ya, bertanya berapa? 3 kali. 3 kali. Setelah itu apa? Kaki mas uluk. Setelah itu baru kaki. Nah, jadi nanti setelah diwudhu ini ditutup lagi. Jadi posisi mayat itu selalu tertutup. Nah, ketika mandikan terus membasuh kaki, gini juga sama. Kemudian diangkat, terus kemudian diwudhui di sela-sela kakinya, terus diwudhui sampai ke apa? Lutut. Nah, setelah itu ditutup, kemudian yang bagian sebelah kiri diangkat, nah, kemudian di sela-sela terus dibasuh sampai ke lutut, sama juga ya. Selesai sudah mewudhui. Nah, kemudian kita doa, kita menghadap ke arah kiblat untuk kiblat di sana ya. Kita doa sambil mengangkat tangan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alhu minat tawabin wa ja'alhu minat wa ja'alhu min ibadika sholihin. Semacam itu selesai. Ini selesai sudah kan? Nah, maka baru masuk tahapan berikutnya, yaitu dengan apa? Nah, kalau di sini, yaitu saya bilang pakai daun. Kalau di sana di kitab disunahkan dengan menggunakan daun sedir. Nah, sedir ini di sini sulit untuk mendapatkan. Daun sedir itu adalah daun bidara. Daun sedir ini adalah daun bidara. Ya mungkin sulit untuk mendapatkan daun itu. Tapi ada alternatif lain untuk mengganti daun sedir.
Bisa menggunakan daun sirih itu dengan ada kalau di kita pakai daun jambu, atau dengan air sampo, atau dengan air sabun, ya, sabun dipanaskan sampai mendidih, terus kemudian tapi bukan panas-panas di sana, tapi sampai dingin betul ya, sampai dingin betul. Nah kemudian nah itu boleh. Nah itu disiram seperti layaknya tadi menyiram tadi. Jadi pertama kepala, nanti yang bantu itu ikut menyiram. Paham ya? Terus kemudian baru disiram bagian depan sebelah kanan. Kemudian ini tangannya disiram dengan air sabun itu tadi. Dan itu dilakukan sudah bagian depan sebelah kanan, terus kemudian pindah bagian depan sebelah kiri, kemudian dibalik bagian belakang sebelah kanan, kemudian dibalik bagian belakang sebelah kiri. Dan itu dilakukan berapa kali? Tiga kali. Setelah itu dengan apa? Nah, baru masuk tahapan memandikan, yaitu bil muzilah, dengan cara mandikan dengan membilas tadi itu bekas-bekas tadi. Dan itu bisa diniatkan untuk langsung mandi. Nah, mandinya, nah kemudian apa? Sama juga caranya, yaitu dengan. Tapi ketika habis istinja, ketika ini sarung tangan diganti. Setelah habis istinja diganti dengan kain yang baru. Maka kita bawa sarung tangan ini bukan hanya satu, tapi kalau minimal dua. Nanti setelah mandikan itu kita ganti lagi, ya, karena tadi bekas istinja, ya kan, kita ganti lagi. Nah kemudian kita mandi kenapa? Ini sarung tangannya semacam ini ya, kita sampai kita angkat. Jadi kita ini kain itu ada potongan-potongan kain, ya, ada potongan kain itu yang ini 45 meter ya. 45 meter itu jadi 4 kafan, 4 set kafan. Jadi kita tidak tersisa kain hasil potongan. Hasil potongannya dibuat apa? Buat sarung, dibuat siwak tadi, dibuat ikat kafan, dibuat popok, celana mayit. Artinya tidak tersisa dari potongan kain. Nah itu. Sama juga saya bilang ini. Ini cara memandikannya seperti ini. Dan ini dipakai air yang sebanyak berapa kali? 3 kali juga. Nah itu dengan air bersih. Dan nanti habis itu ditutup lagi. Kemudian memberikan. Paham gitu ya? Dan itu dilakukan di bagian depan sebelah kanan sampai kaki, kemudian kita muter bagian depan sebelah kiri sampai ke belakang sampai bawah, kemudian dibalik untuk jenazah bagian belakang sebelah kanan, kemudian nanti dibalik lagi bagian belakang sebelah kiri sampai kaki, ya. Dan setelah itu terakhir maka basuhan terakhir yaitu dicampur dengan kapur barus, ya, dengan kapur barus yang bubuk, ya, semacam ini. Ini kita sudah persiapkan memang kapur barus bubuk ini, ya. Caranya nanti gimana? Yaitu nanti ini ditaruh di sini, kapur barus ditaruh, nanti ini disiram, ya. Nanti ini dikasih air, gitu, ya. Ini saya minta ini contoh di sini, ini kapur barus ditaruh di sini. Nah, terus nanti disiram, dikasih air, terus baru disiram. Siramnya sama bagian depan ini. Nanti kita ambil, kasih kapur barus lagi, terus kasih air lagi, terus nanti saya muter bagian itu bagian kiri sampai bawah. Nanti setelah itu dikasih kapur barus lagi, terus bagian belakang. Ya, terus kemudian dikasih kapur barus bagian belakang sebelah kiri. Selesailah tahapan memandikan jenazah. Ya, setelah itu doa seperti doanya wudu tadi. Ya, doanya seperti doanya wudu. Itu asyhadu an la ilaha
min juga. Baru nanti diganti kain ini diganti dengan apa? Dengan handuk ya. Ada kalau kita pakai handuk biasa pakai kain ikram. Ya. Cara menggantinya itu kan ini kan posisi gitu ya. Cara menggantinya, cara menggantinya semacam ini. Nah ini ditarik, ya. Ambil jangkar ini. Nah, terus, nah. Ya, kayak gitu. Cara menggantinya semacam itu. Jadi bukan apa cara gantinya ini dilepas semua layar terus baru dikasih. Jadi posisi jenazah ini selalu tertutup, ya. Jadi memang ini nanti dia tertutup terus. Nah, nanti setelah itu biar supaya apa namanya kering atau dia ini. Sambil ini posisi ini nunggu kering atau biar agak begitu basah, kita mempersiapkan apa namanya kafan. Berikutnya adalah kafan. Setelah masuk tahapan memandikan selesai, masuk kita kepada tahapan apa namanya? Mengkafani, ya, tahapan mengkafani. Nah, kafan ini perlu kita ketahui, ya, kafan ini untuk laki-laki afdolnya berapa? Salah lapis, 3 lapis. Wa kullul lafaif ya'mul sabil badan. Dan di setiap lipatan, setiap lapisan itu yang bisa menyelubungi semua badan. Ya. Jadi kafan ini setiap satu lapis, jadi kan 3 lapis. Ingat ya, 3 lapis. Setiap lapis itu menyelubungi semua badan. Adapun paling sedikitnya kafan itu memang hakul mayit adalah 1 lapis. Hakullah yaitu aurat, menutup aurat, ya, surah baruba. Tetapi dengan 3 lapis. Jadi kalau orang mau mengkafani, bisa kita mendatangkan dengan datangkan sunnah tersebut. Nah, jadi yang perlu kita tahu, lapisan pertama yang paling bawah itu lebih besar dari lapisan yang kedua yang di atasnya. Lapisan kedua itu lebih besar daripada, lebih lebar maksudnya daripada lapisan yang pertama yang paling atas. Nah ini jadi kita bikin apa namanya? Ini kafan, ini lapisan yang pertama. Ini lapisannya yang pertama. Nah, lapisan yang pertama ini lebih lebar daripada lapisan yang kedua. Nah, perlu kita ketahui di sini ada namanya bumbu, ya. Ya, di sini ada namanya bumbu. Bumbu ketika Anda mengkafani ini pakai kapur barus. Pakai kapur barus dengan bumbu cendana atau bumbu garu
atau boleh dengan bunga mawar, melati, artinya bersifat wangi. Paham ya? Ini bumbunya. Jadi ketika lapisan pertama dibentang, maka bumbu yang sudah dicampur ini tadi disebar di sini, diambil satu benang aja, kita sebarkan. Setelah itu sudah disebarkan, maka bentangkan lapisan yang kedua. Bentangkan lapisan yang kedua. Bentangkan lapisan kedua. Sama juga nanti dikasih bumbu itu tadi, kita sebar bumbu itu di lapisan yang kedua. Setelah itu bentangkan lapisan yang ketiga. Bentangkan lapisan yang ketiga. Dan kita pakai lapisan yang pertama itu 170 ya. Yang pertama 175. Lapisan yang kedua yaitu 165. Lapisan yang ketiga 105 lebarnya. Kalau untuk panjang semua sama. Untuk panjang sama. Tapi kalau untuk untuk lebar 175 cm, lapisan kedua 165, lapisan ketiga 155. Ya. Setelah ini lapisan ini selesai yang ketiga, maka tidak dikasih bumbu dulu, maka taruh ini celana atau popoknya. Ya, popoknya mayat itu tadi. Jadi dibentangkan pokok mayat itu tadi. Dibentang. Nah, setelah ini dibentangkan, ya, ambil kapas. Nah, kemudian taruhlah kapas di sini. Ya, kapas. Kemudian dikasih bumbu di atas kapas tersebut. Ya, di atas kapas tersebut kasih bumbu. Nah, setelah ini selesai, baru tadi mayit yang ada di tempat mandikan dipindahkan ke sini. Ya, baru nanti mayit yang ada di tempat mandikan dipindahkan ke sini. Seperti sini. Tidak usah. Berbaring aja. Tidak usah pakai diangkat. Nah. Oh ya. Tadi kan main kan posisi anduk. Coba aja tidur. Ya kan? Ini posisi main masih posisi tertutup. Tapi tangannya sudah masih sedang tadi. Ya. Nah, tangannya sedang. Nah, langkah yang pertama yaitu apa? Langkah yang pertama yaitu menutup ini ikatan popok ini dulu celana. Ya, celananya diikat, tapi dari dalam, ya, dari dalam diikat, yang satunya juga diikat. Ini diikat, selesai. Nah, nanti yang ini ditarik. Sebelum ditarik, ya, paham ya? Itu setelah ditutup. Nah, setelah itu apa? Setiap anggota sujud dikasih minyak wangi beserta bumbu dan kapas. Ya, anggota sujud. Jadi setiap anggota sujud ya. Jadi kayak gitu. Ada. Ini contoh minyak wanginya. Nah, nanti tangannya dikeluarkan dikasih minyak wangi. Nah, setelah itu dikasih minyak wangi, dikasih bumbu. Nah, kemudian setelah dikasih bumbu, ya,
Nah, kemudian diletakkan kayak gini. Terus kemudian digunting. Macam itu. Ya, begitu juga tangan sebelah sananya juga sama, ya, sama sepertinya, ya. Tidak usah ditambah, praktekkan semua ya, siap, ya, macam ini, ya, macam ini. Terus kemudian apa namanya, lutut sama juga. Nah, lutut ini nanti dibuka, ya, dikasih minyak wangi semacam ini. Terus nanti juga dikasih bumbu semacam itu tadi. Terus kemudian ini dia akan diangkat. Nah, kemudian akan diangkat, kemudian ditutup ini. Tutup, ini diangkat, nanti dibulet semacam ini. Semacam ini. Paham ya? Ini dan ini dilakukan sama juga. Nah, nanti yang sebelah sana juga sama. Nah, nanti ini juga sama. Yang sebelah untuk kaki. Nah, untuk kaki ini nanti dikasih bumbu, ya, dikasih minyak wangi situnya, jari-jarinya. Nah, nanti didinginkan. Nah, terus kemudian ditutup ini. Kemudian di selesai sudah. Selesai ini semua sudah, baru nanti masuk kepada tahapan menutup. Nah, ini kan posisi kan ketutup ini. Nah, ini caranya gimana? Nah, terus kemudian setelah ini sebelum ditutup, dada, ya, dada dibuka. Nah, dada ini bisa ditulis pakai minyak wangi tapi yang tidak membekas, ya, dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau ditulis dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditulis dengan isyarat aja pakai ini. Tidak diperbolehkan coret-coret kafan dengan asmaullah, dengan doa, dengan lain sebagainya. Kafan tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Coret-coret kafan dengan asmaullah atau dengan yang lainnya, dengan doa atau ayat min ayatul Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, itu hukumnya haram. Nah, setelah itu, nah, biasanya ada sebagian yaitu yang minta dipakein imamah. Ya, pakai kopiah, kemudian pakai imamah. Nah, setelah apa namanya tadi, maaf ya, apa ini dada ya. Nah, nanti dada yang tadi ditulis itu tadi dikasih bumbu, kemudian nanti diletakkan semacam ini. Di dada itu dikasih kapas. Paham ya? Ada juga yang pakai imamah. Ya, bisa dia pakai imamah untuk ditabaru kalau dia punya, atau dia punya bekas haji atau bekas ulama siapa atau bekas siapa, itu boleh dia pakai ketika ada meninggal nanti, ya. Atau enggak ya pakai kalau dia tidak ada ya boleh dia pesan dia untuk kasih ke imamah atau semua, ya. Kemudian ini kain dari potongan yang saya bilang tadi, kalau memang perlu pakai imamah, pakai imamah. Ya, ini. Ya. Ini cara ini. Jadi pakai ini nanti dua kopi. Antara kalau kita punya kita biasa bawa kopiah, tapi ini pakai kopiah sendiri tidak apa-apa. Jadi pakai imamah, ya, pakai imamah. Nah, nanti bisa cara pakai imamahnya kayak gini, ya, pakai imamah.
Jadi kalau memakai imamah, mau pakai imamah orang meninggal atau ketika kita mau pakai imamah, itu baca ayat kursi. Ya, dianjurkan orang ketika memakai imamah itu baca ayat kursi. Itu mempunyai satu karisma tersendiri. Ya, orang memakai imamah. Ya. Bahkan juga ketika orang meninggal, kalau memang dia meminta diwasiatkan atau biasanya atau menjadi adat dia pakai imamah kalau ya seperti itu. Nah, jadi kita baca ayat kursi. Kita pakai imamah. Setelah itu udah, nah ini gimana cara menutupnya? Cara menutupnya semacam ini. Ya, yang bagian kiri mayit itu diambil. Ya, bagian kiri mayit itu diambil. Ya, kiri mayit kemudian ditutupkan. Nah, setelah ditutupkan, nah, sebelum dia tutupkan dia ambil ini kain. Nah, ambil ini ditutup dulu. Ketika menutup, saya harus ngomong. Nah, ketika ditutup, nah ini diambil, ini diputarkan. Nah, terus setelah itu ambil minyak wangi tadi yang tersisa dicipratkan ke sini. Nah, setelah itu ambil lagi yang sebelah kiri mayit tadi. Ya, ambil lagi. Nah, ketika memasang jenazah ini, ketika memasang kafan ini, itu kafan itu bukan dilebet apa istilah bahasa? Dibalutkan, enggak, di sini. Jadi di sini, dia pasang itu di sini. Jadi di sini mayit. Nah, jadi ditaruh di ketika mayit. Nah, bukan dilebutkan ini bukan, tapi nanti itu untuk apa? Ketika menurunkan jenazah yang kubur itu, ya ketika dibuka itu gampang. Nah, jadi posisinya di sini. Nah, setelah itu ambil sebelah kanan, sama juga. Nah, terus tapi nanti itu dilebet atau dibalutkan sambil diputar sedikit. Bisa nafas dulu. Nah, terus sampai lagi sama seperti itu. Nah, paham? Terus sampai nah, terus ditali. Nah, ini lepas sudah. Nah, ini ambil tali. Nah, tali ini ada 5 ikatan di dalam kafan. Tali pocong, tali yang di pundak, tali yang di pinggul, tali yang di lutut, dan tali yang ada di ya, paham ya? Tidak usah perlu dikejar. Nah, ini. Maka khulasoh ringkasan kita di dalam tata cara memandikan jenazah. Adapun sholat, insya Allah kita sering menghadiri dan insya Allah paham. Ya. Adapun cara menguburkan juga sama. Ya. Taruh jenazah itu
Jimat dari Pak. Nah, udah. Nah, kalau sudah menguburkan jenazah itu dibawa di kaki liang. Ini contoh liang kubur. Jenazah itu datangnya itu kepalanya itu dari sini. Ya, kepalanya itu dari sini. Ya kan? Kepala dari sini. Bukan kakinya di sana. Kiblat kan di sana kan. Berarti kan nanti kan kepala itu ngadep ke arah kiblat kan, badannya itu. Nah, nanti datangnya jenazah itu sunnahnya itu dari sini. Jadi jenazah kepalanya dari sini, kerandanya ditaruh, kemudian diangkat. Nah, setelah diangkat, nanti ada yang bagian itu fungsinya pocong itu untuk apa sih? Fungsinya pocong ini untuk membantu meringankan orang yang dibawa. Iya. Salah satunya semacam itu, bukan pocong kemudian itu. Jadi ketika diangkat itu yang satu yang di pojok sini itu megang pocong. Iya. Megang pocong. Terus yang lainnya pegang. Nah, ketika mau turun, itu kaki itu diturunkan dulu. Jangan kepala turun. Kadang seperti orang nyuntek gitu ya. Nah, jadi turunkan dulu kakinya dulu. Kakinya turunkan baru. Nah, tapi yang orang yang di sini selalu dia pegang pocong, sehingga yang di bawah itu ringan terus sampai dia pegang itu sampai dia ke bawah, ya, dia ke bawah. Nah, setelah ada posisi bisa lepas. Nah, jadi yang menurunkan, kalau di sini yang menurunkan berapa orang? Tiga orang. Kalau di Hadramut atau kalau di Tarim itu satu orang. Mau itu besar kayak apa orangnya, mau gemuk kayak apa, itu cuma satu orang. Tapi ada triknya memang. Jadi ketika jenazah itu dari bawah diturunkan, itu kan dibawa kemudian terus kakinya. Nah, kakinya sama dia diambil, bentuk sebelah ini, kakinya diambil, ya, terus kemudian kakinya diletakkan, terus kemudian dia ngambil badannya sambil begini. Tapi pocong itu selalu dipegang di atas. Dan dia langsung selesai sudah. Memang sulit kalau mau diterapkan ya. Sulit. Nah, ini apa namanya ringkasan masalah menjelaskan. Insya Allah bisa menjadikan manfaat kita dan walaupun dan kita berharap ya Allah insya Allah husnul khatimah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Ya Rabbana tarafna bi wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina tauba taksir li kulli hawba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'ir وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تخصيص به والحمد لله في البدء والتنادي. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara untuk malam ini
Sekian dari awal sampai akhir barusan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, terutama Biban dari Pekalongan. Semoga